Hai guys, perkenalkan nama saya Reza Nurhaliza. Di sini saya akan mereview salah satu buku cerpen karyanya Ahmad Tohari. Kalian pasti udah tahu betul dong siapa beliau. Nah, beliau ini merupakan sastrawan atau budayawan yang dikenal melalui karya-karyanya yang membumi, terus syarat nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Yang dimana karyanya yang terkenal itu di novel Ronggeng Dukuh Paruk. Kalian itu pasti udah tahu banget. Nah, sekarang aku akan mereview cerpennya yang berjudul Senyum Karyamin. Ini dia bukunya. Kalian pasti mengiranya kalau kehidupan di desa itu sangatlah tentram, damai, dan ya aku bahagia gitu kan. Tapi kenyataannya di dalam cerpen ini tuh diceritakan bahwa kehidupan di desa itu tidak semenyenangkan itu guys. Perlu kalian ketahui juga, karena kayak ternyata masih banyak warga-warga yang ditindas dan dihimpit oleh kesengsaraan maupun itu dari eksternal maupun internalnya dia sendiri gitu. Nah, cerpen ini tuh diawali dengan judul Senyum Karyamin dan diakhiri dengan pengemis dan sholawat badan. Jadi yang mau aku bahas sekarang itu adalah Senyum Karyaminnya. Nah, dalam Senyum Karyamin ini diceritakan kalau saya itu si Karyamin ini adalah warga yang bekerja di pengepungan batu gitu. Jadi kayak dia tuh kerjanya untuk ngumpulin batu dan ya pokoknya yang berkaitan dengan batu. Namun kenyataannya rakyat-rakyat di sana atau teman-teman kerja lainnya itu selalu menghina dia, selalu menertawakan dia ketika dia salah ataupun ketika dia sengsara lah ataupun dia terjatuh dalam pekerjaannya. Nah, selain itu tuh dia juga kan sudah berkeluarga ya si Yamin itu. Nah, dia tuh terbelit hutang yang dimana kayak Bang Emok gitu lah ya. Dia tuh selalu datang gitu kan ke rumahnya nanti sehari 2 hari kemudian, dan keadaannya tuh dia nggak punya uang, bahkan gaji dia pun kadang selalu di ini loh kayak ditahan gitu loh. Nah gitu. Terus dengan dia yang berjuang sekeras mungkin untuk melawan himpitan itu gitu kan, dia tuh bener-bener kayak berharap banyak kalau misalnya tuh di kemudian hari dia akan baik-baik saja, dia akan menemukan jati dirinya dan dia akan menemukan harta, maksudnya kayak kebahagiaan yang dia impikan selama dia hidup di pedalaman ini gitu. Nah, terus dalam buku ini juga di judul Karyamin ini si Karyamin ini tuh diceritakan sebagai orang yang sabar, tabah, terus orang yang pantang menyerah. Kenapa pantang menyerah? Karena ketika dia bekerja dalam keadaan sakit, lapar, berkunang-kunang sekalipun dia masih tetap bekerja dan menahan rasa lapar itu guys. Sumpah, kalian kayak bayangin kalau saya kita kerja dengan menahan lapar, apakah kita akan fokus? Tentu tidak, bukan? Nah, sama halnya kayak Yamin. Tapi kayak Yamin itu dia bisa kuat dan bisa menahan itu, walaupun ada orang namanya itu Saidah. Nah, dia ini tuh menawari si Karyamin itu untuk makan, karena dia gak tega kan ngelihat si Karyamin yang lemah letih lesu seperti itu gitu kan saat bekerja. Bahkan kayak dia udah gak ada tenaga sama sekali, karena di bukunya itu digambarkan kayak perut Karyamin itu yang udah keroncongan parah gitu kan. Tapi kayak dia karena dia gak punya uang, terus karena dia pun punya utang ke si Saida ini, dia merasa tidak deh, aku tidak usah makan, lebih baik aku menahan lapar ini, sampai akhirnya dia pulang ke rumahnya. Namun dia itu kayak masih mikir gitu loh,
apa gua pulang atau jangan ya, karena kondisinya waktu di rumah tuh si istrinya tuh lagi sakit karena ada bisul atau apalah itu pokoknya. Jadi kayak dia tuh takut, dia udah nggak bawa apa-apa malah takutnya dimarahin kan sama istrinya. Kalian juga tau lah pasti, karena di rumah pun maybe ada yang seperti itu. Oke. Nah, terus di akhir cerita ini, di part ini nih, dia tuh kan Karyamin ini pulang, terus dia itu melihat Kopiah yang mulai botak kemerahan dan meyakinkan bahwa itu tuh adalah Pak Pamong. Nah, Pak Pamong di sini tuh sepertinya apa ya, kayak warga desa di sana, entah warga desa ataupun si bang-bang yang sering ini ya, yang sering nagih utang gitu. Nah, dia tuh datang ke rumah Karyamin untuk nagih iuran yang dimana untuk orang-orang kelaparan. Kayak wow, kayak kalian tuh menahan lapar untuk kalian sendiri, tapi kalian harus memberi makan untuk orang kelaparan. Kayak itu sangat amat sedih, dan dia tuh merespon hal itu dengan kayak tersenyum, sabar. Namun disangka oleh si Pak Pamong ini tuh dia menghina Pak Pamong, karena mungkin hati kecil Pak Pamong ini tersentil karena dia tertawa gitu kan. Terus akhirnya kayak dia marah dong si Pak Pamong ini, kayak kamu merendahkan saya katanya. Padahal niatnya ya kayak dari Karyamin itu, enggak loh, aku tuh bukan merendahkan, tapi cobalah kamu pun berpikir gitu kan. Cobalah kamu pun berpikir bahwa rakyatmu sendiri aja kesusahan gitu. Tetapi kenapa kamu masih memedulikan orang lain, gitu, rakyat Afrika. Kayak wow. Ini tuh sering banget kayak rakyat kecil itu sering banget tertindas oleh hal-hal yang menurutnya kayak menurut kita tuh itu udah nggak bener loh. Kayak kenapa dia tuh untuk makan sesuatu saja dia susah, tapi kenapa dia harus mengeluarkan uang-uangnya untuk ataupun tenaganya hanya untuk orang yang maksudnya kayak bisa masih bilang mampu lah untuk menyuapi makan dia sehari-hari pun. Nah, disitulah Karyamin kayak mengolok-olok gitu, bahwasanya gue tuh nggak kayak gini loh gitu. Gue tuh lapar juga, gue juga perlu untuk diperhatikan, gue juga perlu. Pokoknya kayak keras banget gitu hidup dia, kayak kasihan banget. Dan ini merubah cara pandang aku kalau ternyata rakyat kecil juga yang maksudnya kayak yang aku lihat, oh dia biasa aja, ternyata dia tersiksa guys, kayak oh my god, sedih. Jadi review kali ini hanya sampai di situ. Kalian kalau tertarik dengan buku ini silahkan dibeli, karena ini tipis banget guys, dan kalian baca 30 menit juga cukup. So terima kasih sudah memberikan waktunya untuk menonton video ini. Next kita bahas apa ya? Apa kita bahas novel? Karena itu kayaknya lebih seru. Oke, bye bye guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.